Dengan sebuah senjata sniper, gadis ini menembak tepat di dada menteri itu, sehingga membuat kampanyenya menjadi kacau. Sementara gadis ini segera beraksi meledakkan bom untuk menggelabui para petugas. Dan ketika mereka membawa menteri ini bersama mobil ambulan untuk menuju ke rumah sakit, namun ternyata ambulan tersebut kosong tanpa penumpang. Sementara pria ini dan para wanita komplotannya inilah yang telah berhasil menculik menteri ini untuk mereka bawa ke sebuah gedung rumah sakit yang telah lama terbengkalai. 60 anak-anak ini mengalami radang otak yang disebabkan oleh virus yang menyerang tubuh mereka. Sebagian dari anak ini mulai menunjukkan gejala kejang-kejang, sementara persediaan tabung oksigen di rumah sakit ini sudah mulai menipis, sehingga mereka harus bergantian untuk mendapatkan suplai oksigen tersebut yang akan segera habis. Dokter wanita ini berjuang keras untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan setelah menyadari kalau mereka akan kehabisan oksigen, sang dokter segera menelpon kepala rumah sakit ini yang sedang santai di rumahnya untuk menanyakan stok oksigen di rumah sakit ini yang tak juga kunjung tiba. Namun kepala rumah sakit ini meminta dokter ini untuk menunggu saja karena birokrasi mereka yang sangat rumit. Membuat dokter ini menjadi kesal karena kekurang pedulian kepala rumah sakit ini dan akan melaporkan masalah ini langsung ke Menteri Kesehatan mereka, yang kemudian dijawab dengan keras oleh kepala rumah sakit ini, yang menentang dokter ini untuk melaporkan kemanapun dirinya suka, dan malahan membuat rumah sakit mereka ini akan terkena sanksi dari kementerian karena protesnya tersebut. Karena menemui jalan buntu, dokter ini segera menelpon rekan-rekannya dari rumah sakit yang lain untuk segera datang ke rumah sakit ini dan membantu dirinya untuk memberikan bantuan pernafasan secara manual kepada pasien anak-anak ini yang akan segera meninggal jika tidak segera ditolong. Sementara dokter wanita ini mendatangi seorang supplier oksigen untuk membantu memberikannya tabung oksigen agar anak-anak di rumah sakitnya itu bisa tertolong. Dan setelah berlutut memohon, akhirnya dokter ini berhasil membawa beberapa tabung oksigen ke rumah sakitnya. Namun sayang, kedatangan kembali ke rumah sakit sudah terlambat, di mana satu persatu dari anak-anak ini mulai menghembuskan nafas terakhirnya karena suplai oksigen yang sampai ke otak mereka tidaklah cukup, sehingga membuat mereka tak sanggup lagi bertahan. Menyadari semua yang telah coba dilakukan oleh dokter wanita ini menjadi sia-sia, membuat dirinya menjadi terpukul dengan semua kondisi yang dialami oleh pasiennya ini karena buruknya pelayanan rumah sakit pemerintah di mana dirinya bertugas. Bahkan dirinya dituduh telah melakukan malpraktik sehingga mengakibatkan 57 pasien anak-anak ini meninggal dunia dan menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada dirinya, dan membuat dirinya menjadi dibenci oleh para warga yang termakan berita hoaks yang disebarkan oleh Menteri Kesehatan ini yang mewakili pemerintah, dan menjadikannya kambing hitam yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Semua kejadian yang dialami oleh dokter wanita ini diceritakan secara nasional pada stasiun televisi oleh pria yang memimpin komplotan penculik Menteri Kesehatan ini, lalu segera menyampaikan tuntutan agar pemerintah mau dengan segera memperbaiki fasilitas rumah sakit milik mereka atau negara ini akan kehilangan salah seorang menteri mereka. Yang kemudian tuntutan para penculik ini segera dipenuhi oleh pemerintah yang dengan cepat segera membenahi sebuah fasilitas buruk yang selama ini ada di rumah sakit milik mereka, dan membuat para warga dan juga tenaga kesehatan di negeri ini mulai memberikan mereka aplaus atas semua tindakan berani mereka yang mampu merubah wajah buruk pelayanan kesehatan sehingga menjadi jauh lebih baik lagi. Wanita ini menjelaskan kalau semua tuntutan kalian telah berhasil dituruti, lalu meminta mereka untuk segera menyerahkan diri atau pasukan khususnya akan segera maju menyerang untuk menang